Shade Indonesia. Nah, kita akan membuat greeny square bag. Nah, kita akan buat 13 greeny yang kayak gini ya. Nah, aku pakai 3 warna benang polycherry karena ini pakai 3 warna ya. Terus untuk hakpennya aku pakai yang tulip nomor 2, ada gunting dan juga korek api ya. Nah, yang pertama kita akan buat yang bagian tengahnya dulu ini. Nah, kita buat pakai warna putih kayak gini. Oke, kita yang pertama bikin magic ring. Magic ring seperti biasa kita awali dengan 3 CH ya. Nah, 3 CH nya ini kita nggak hitung dalam 1 DC, jadi kita hitung aja sebagai pondasinya. Oke, kita lanjut bikin 12 DC ya dalam 1 magic ring ini. Look up at this girl like let me get my words right, cause if she catch me with you then we going down like Suge Knight. I got a plan, you take your bag like that, then we gon' hit that gas, make a U-turn 100 miles on the 90, gotta pray to God that we just do not crash. Okay, acting no see like I just tried. Hey, shorty the school to my rocket, I'm not talking about Jack Black. Hey, what you do when you doing something you not supposed to do, thinking it's gon' shield the one you love like they bulletproof, just like Paul Pierce, all out when they know the truth. I'll cry in the end when she leave and she take your juice. Nah, kalau udah bikin 12, oke, untuk mengakhiri row-nya kita bikin slip stitch setelah CH3 tadi yang pertama. Tapi untuk mengakhirinya kita ambil warna pink dulu ya. Jadi kita ambil warna pink untuk masukkan, langsung ganti warna kayak gini. Oke, dan pinknya itu kita slip knot dulu ya biar dia nggak mudah lepas. Oke, kita tarik, masukkan ke dalam yang putihnya kayak gini. Yang putihnya kita tarik biar kencang, lalu kita awali dengan 3 CH untuk pondasinya. Oke, lalu kita mulai buat tusuk pop ya. Tusuk pop ini kita bikin dulu 5 DC di lubang yang sama kayak gini. Jadi bikin 5 masih di lubang yang sama. Terus kita gabungkan yang 5 ini tapi di bagian belakang. Jadi kita balik kayak gini. Nah, jadi setelah tiangnya itu di sini, oke, kan ada ya setelah tiangnya itu lubang di sini. Oke, nah kita buat slip stitch di sini. Oke, kita tarik slip stitch ya, bukan SC. Lalu kita bikin 3 CH untuk jedanya dengan pop yang berikutnya. Nah, kalau udah bikin 3 CH, kita bikin pop lagi di lubang yang selanjutnya, jadi nggak ada di skip. Nah, jadi kita bikin lagi popnya itu seperti tadi, diisi dengan 5 DC, lalu kita gabungkan dengan slip stitch. Oke, 5 DC kayak gini. Kalau udah, kita slip stitch ke bagian belakangnya di sininya. Oke, lalu kita bikin jedanya dengan 3 CH kayak gini. Ulangi prosesnya lagi itu seperti itu sampai kita dapat 12 pop. Nah, kita udah dapat nih 12 popnya kayak gini. Nah, ini udah saya potong ya bagian yang pinknya. Kalau mau dilanjutkan langsung dengan warna yang Tosca ini juga nggak apa-apa. Ini kita bikin dulu 12 atau 13 greeny, lalu kita bikin yang Toscanya juga nggak apa-apa. Nah, ini kita lanjut lagi untuk bikin square-nya ya, atau untuk membentuk segi empatnya. Nah, kita bikin dulu di sini, kita ambilnya ya. Lalu kita bikin 3 CH. Oke. Terus di bagian jeda itu, yang bagian 3 CH kita bikin tadi, kita isi dengan 3 DC. Kayak gini. Lalu
kita buat jeda di row ini dengan 1 CH kayak gini. Lanjut lagi di jeda yang row sebelumnya kita isi dengan 3 DC. Oke, kayak gini. Nah, kalau udah dua nih ya, 2 jeda yang kita isi, kita jeda lagi 1 CH. Lalu yang di sini ini kita bikin untuk pojokannya. Jadi di pojokan itu kita bikin 3 DC. 3 DC, lalu kita jeda ya, kita jeda pakai 2 CH untuk bikin pojokannya. Oke, kita bikin 2 CH kayak gini, lalu kita bikin lagi 3 DC di tempat yang sama untuk bikin pojokan. Nah, kalau udah kayak gini, kita bikin lagi deh 1 CH nya lagi untuk jeda. Jadi 2 CH itu hanya dilakukan di pojokan. Nah, di sini kita bikin lagi 3 CH. Oke, 3 DC maksudnya, lalu jeda 1, 3 DC lagi kayak gini. Oke, lalu jedanya 1. Nah, di pojokannya kita ketemu lagi pojokan. Seperti itu lagi, nanti prosesnya diulang-ulang ya. Nah, kalau udah sampai akhir, kita kasih deh 1 jeda yang CH yang terakhir itu, lalu kita slip stitch. Oke, row pertama square-nya sudah selesai. Ini kalau mau di stop juga nggak apa-apa, tapi kalau mau ditambah juga nggak apa-apa. Nah, aku mau tambah lagi 1 row, jadi ya, tadi aku bikin 3 CH sama 1 DC, lalu kita bikin 1 CH. Nah, untuk tiap jedanya ini kita isi dengan 3 DC kayak gini. Nah, untuk jeda di setiap 3 DC itu kita jeda dengan 1 CH. Oke, seperti ini, isi 3 DC lagi. Oke, jeda dengan 1 CH. Untuk pojokan tetap kita kasih jeda dengan 2 CH. Oke, kayak gini ya. Nah, kita jeda dengan 2 CH, lalu isi 3 DC lagi di tempat yang sama untuk pojokannya kayak gini. Nah, jadi kita bikin 1 CH lagi untuk jeda di tempat yang biasa. Nah, untuk bagian pojok, nah seperti ini. Nanti untuk di bagian pojok ini kita isi sama ya prosesnya ya, kayak tadi ya. Nah, kayak gini. Oke, ini kita sudah sampai di ujung row yang terakhir, karena tadi kita isi dengan pertama 1 DC, jadi yang terakhir kita isi dengan 2 DC. 3 CH itu tidak kita hitung ya. Oke, nah ini row paling terakhir, misalnya udah selesai nih penambahan granny square-nya nih. Nah, kita bikin list dengan SC. 1 tempat 1 lubang kita isi dengan 1 SC, kecuali di pojokan. Nah, kita isi 1 SC kayak gini. Nah, untuk di pojokannya kita isi dengan 2 SC dan 2 CH ya untuk jedanya. Nah, nanti jadinya kayak gini nih granny square-nya kalau udah jadi. Jadi nanti dirapikan, kita ini udah saya potong pakai korek api, udah dirapikan jadi kayak gini. Oke, untuk menyambungnya kita nanti bikin 13 granny square untuk bikin tas kayak gini. Nah, ini polanya yang kayak gini ya. Nah, nanti kalau udah bikin 13 granny square, lalu kita susun dulu deh kayak gini. Nah, ini kan udah 13 kayak gini, jadi polanya kayak gini kayak yang tadi. Baru nanti kita akan lipat 2. Nah, kita balik untuk proses penyambungannya.
Nah, untuk proses penyambungannya kita akan jahit pakai SC tapi dari dalam. Nah, kayak gini kita balik aja ya. Jadi jangan sampai kebalik. Yang bagian dalamnya itu kita jahit. Jadi kita jahitnya dari dalam. Oke, kita jahit dari dalam kayak gini. Kita mulai dari pojokannya yang ada 2 CH-nya itu, lalu kita yang ini juga balik, jadi yang depan ketemu depan kayak gini ya. Nah, jadi bagian depannya itu di dalam. Oke, kita ambil yang di bagian pojok itu, lalu kita mulai dengan 1 CH, lalu kita SC, kita ambil deh dua-duanya gitu. Jadi ini kan ada 2 serat ini ya, 2 serat yang pertama di granny square pertama, 2 serat yang kedua di granny square yang kedua. Nah, kita ambil, jadi ada 4 serat yang kita SC. Oke, kayak gini ya. Nah, jadi nggak kita ambil bagian dalamnya aja atau bagian luarnya aja, tapi kita ambil dua-duanya. Oke, kayak gini. Prosesnya sama, nanti keliling sesuai dengan polanya. Ini kayak gini kalau udah jadi ya. Nah, ini kalau kita buka hasilnya kayak gini, jadi nggak kelihatan deh sambungannya. Nah, bisa kelihatan kan? Nah, jadi dia lebih rapi kalau dijahit dari dalam. Oke, setelah kita jahit kayak gini ya hasilnya ya kalau udah kita sambung semuanya. Nah, ini jadi bagiannya kayak gini, kita udah sambung semuanya. Lalu kita list dulu 1 atau 2 row pakai SC kayak gitu ya. Masih pakai benang yang warnanya sama atau selera kita masing-masing. Nah, kita mulai dari tepi sini, kita bikin SC biasa ya. SC biasa, 1 lubang kita isi dengan 1 SC, nggak ada penambahan kecuali di bagian pojokan itu kita isi dengan 2 SC. Nah, kayak gini nanti kita lanjutkan sampai ke ujung ini lagi sama. Terus kalau udah kita SC 1 atau 2 row, kita mau bikin talinya ya. Nah, kalau mau bikin talinya, kita bikin aja dulu di sini bagian yang kita mulai tadi itu, kita bikin SC seperti biasa. Nah, talinya kita mulai dari ujung sini ya, di pojok sini. Oke, di pojok sini kita mulai bikin CH sepanjang 60 cm atau sesuai dengan seleranya teman-teman. Oke, jadi kita bikin CH 60 cm. Jadi nggak pakai hitungan CH berapa CH gitu ya. Kita hitung aja pakai hitungan cm kayak gini. Nah, oke, kita bikin panjang. Nah, ini udah sepanjang ini ya, 60 cm ini bikin CH kayak gini. Oke, kita luruskan dulu sebelum kita pasang, jadi pastikan posisinya itu sama, jadi biar dia itu nggak melilit gitu ya. Oke, lalu kita pasang di sini di pojokan yang satunya kayak gini, lalu kita SC lagi deh keliling sampai ketemu dengan ujung pojokan yang di atas yang mau kita bikin tali lagi. Oke, kayak gini. Nah, nanti pojokan yang sini juga sama ya prosesnya.
Oke, setelah kita bikin tali, di awal tadi itu kita udah bikin SC ya, kita bikin SC lagi sampai ke pojokan, lalu di titik ini, nah di titik ini kita akan slip stitch, slip stitch kayak gini, lalu kita isi dengan DC, langsung DC di lubang yang pertama di talinya itu. Oke, kayak gini DC. Nah seperti ini ya, kita isi DC. Kalau mau SC juga boleh, lebih kuat. Kalau mau DC juga nggak masalah, tetap kuat. Nah kayak gini kita isi DC, satu lubang satu DC kayak gini sampai ke ujung talinya itu. Nah untuk proses di baliknya juga sama ya, kayak gitu. Dimulai di titik yang tadi itu. Nah bagian sampingnya itu tetap SC. Nah bagian ini kita isi satu lubang satu DC. Nah bagian sini tetap SC. Oke, dimulai dari titik ini, nanti kita akan selesainya di titik yang sama seperti ini. Di sini nanti kita slip stitch, kita sambung SC. Lalu untuk yang satunya juga sama ya. Nah nanti row keduanya kita bikin lagi di titik ini, kita bikin DC lagi nih kayak gini. Nah jadi bikin 2 row. Oke, nah ini kayak gini kalau udah jadi ya. Jadi talinya itu aku bikin 2 row. Nah nanti di furing ya sesuai dengan bentuk tasnya. Selamat mencoba.